Saat itu memang namanya sulit, itu ya sulit gitu ya. Artinya bagi saya waktu itu anaknya guru, bapak ibu guru, ibu almarhum. Jadi kalau bicara hari ini bisa bangkit, kemudian bisa berkiprah kembali menjadi seorang pengusaha, itu kejatuhan itulah yang saya syukuri. Karena dengan jatuh itulah saya banyak paham gitu, banyak paham akan bisnis, banyak. Jadi Allah itu balik gitu. Yang semula itu sebenarnya ayatnya jelas gitu. Kalau riba itu Allah dan Rasulnya yang memerangi. Tapi nggak tahu kenapa waktu itu semua harta yang kita dapatkan itu hasil dari kredit. Nah, judul hari ini mantap ini ya, Rich Formula. Nah ini, jadi dipecah-pecah sama Mas Erik ini, tetapi mudah-mudahan dengan dipecah itu dalam gitu ya, dalam dan dipahami secara utuh. Penyelesaiannya mulai dari mana dan sebagainya. Tetapi itulah IBF. IBF itu membuat clear gitu, membuat enak, sederhana. Bukan berarti mudah ya, sederhana untuk menyelesaikan waktu itu beban 10 miliar. Ya, ibu saya, bapak saya mungkin kredit itu nggak lepas dari 10 juta gitu, udah sulit gitu ya. Tapi ini anaknya siapa gitu. Ini aduh, nggak terbayang lah gitu. Nah, ukuran-ukuran itu bagi IBF hanya sekedar ukuran. Saya pun kelas kategori TK gitu ya, kelas kategori TK. Nah, kebangkitan yang membuat Rich Formula ini ternyata kita kembali lagi kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi Al-Quran dan Al-Hadis itu jelas, kalau kita riba maka Allah dan Rasulnya memerangi. Dan alhamdulillah saya diingatkan itu ketika masih di dunia dan Allah masih kasih hidup. Coba Bapak Ibu saudara semua yang hari-hari semuanya kehidupan kita itu di situ ada riba, kemudian kita dipanggil, alhamdulillah, dan kita dibalik papan. Nah, bisa balik. Bagaimana? Yang kita terima adalah siksa aja itu, siksa itu digodong malaikat hari-hari. Tapi alhamdulillah Allah masih kasih kesempatan untuk kita untuk hidup, meneruskan hidup dan berjuang, dan sekaligus bangkit dari keterpurukan. Nah, satu judul yang saya benar-benar membuat hidup saya berubah, salah satu judul dari HTPTM ini adalah Rich Formula. Karena apa? Dengan ini insya Allah nanti kita terangkan agak detail di akhir bagaimana cara agar bertambah kaya dan semakin kaya gitu, dalam konteks yang perspektifnya berbeda dengan saya dulu sebagai direktur rumah sakit dan pemilik rumah sakit di Rumah Sakit Surya Melati Kediri berbeda. Karena dulu menurut saya ya gimana lagi kalau enggak dengan cara riba ini kita gimana mengembangkan usaha dan seterusnya. Maka saya alhamdulillah ketemu IBF dan belajar banyak di situ yang akhirnya membuat kita bangkit kembali dan Allah kasih lebih daripada yang dulu gaya. Ya, fokusnya gaya. Lanjut. Maka milikilah kemampuan menunda kesenangan. Kemampuan kita dalam menunda kesenangan akan menentukan seberapa kaya hidup kita. Setiap hari kita dihadapkan pada keputusan apakah besok harus enak sekarang atau besok yang harus enak dan seterusnya. Ini pilihan-pilihan aja gitu. Tapi kita berharap mampu menunda kesenangan. Lanjut. Inilah
karakter di IPM. Income selalu jatuhnya kembali kepada aset. Aset menghasilkan, ujungnya menghasilkan free cash. Free cash, aset lagi, aset, free cash lagi, begitu. Ya, bukan liability, kewajiban. Nanti bedanya di situ, nanti dipahami lebih jauh di finansialisasi ya. Lanjut. Jadi fokusnya investasi yang benar. Disiplin dalam menabung, berinvestasi, melakukan reinvestasi dan ketajaman dalam hal keuangan. Ini yang untuk dasar-dasarnya. Jangan pernah menyerah jika gagal. Terus diulangi sampai ketemu free cash lagi untuk investasi lagi dan seterusnya. Lanjut, kita sebut aja. Jika ingin kaya, pelajari ilmu bisnis. Jika tidak ingin miskin, pelajari ilmu utang. Halo. Jika ingin kaya, pelajari ilmu bisnis. Jika tidak ingin miskin, pelajari ilmu utang. Kapan utang, kapan tidak? Kita lihat. Next. Nah, ini dulu kita nggak paham. Seringnya kita tergoda karena tersaji uang di depan mata. Nah, gitu. Jadi kalau dalam diagramnya begini kan, ini mulai start usaha. Atau hari ini usaha apa, besok membuka usaha yang lain. Kita mulai dari nol, bener nggak? Kita usaha butuh apa? Bentar, untuk buka kayak gini butuh tempat, bener nggak? Butuh tempat. Kalau butuh tempat berarti butuh sewa atau membeli. Grafiknya naik apa? Turun? Turun. Kalau kita keluar uang berarti turun ya. Kalau naik ini kita dapat uang, ya. Kemudian besok lagi setelah ini selesai kita butuh alat-alat, bener nggak? Alat-alat butuh duit lagi. Setelah alat-alat kita butuh apa lagi? Karyawan. Kira-kira grafiknya naik apa turun? Turun lagi. Setelah kita nggak punya duit untuk membiayai tempat, alat, karyawan, kita utang riba itu. Bunganya kapan jauh? Bulan depan. Kira-kira naik apa turun? Turun lagi. Turun lagi. Lah ini kalau 10 miliar berapa jalurnya gitu kan? Kira-kira gitulah. Kita ngepok jidat lagi. Aduh, ya wis kadung gitu ya. Enggak paham kita gitu. Ya. Besok harus bayar bunga. Ini selesai kita. Ternyata IPM mengajarkan ketika kita sudah sampai di sini, kita perlu leverage, kita perlu orang lain, barangkali kita perlu keluarga, kita perlu apa yang kita bisa lakukan. Nggak harus gaya. Kalau saya punya, kayak saya profesinya memang bukan dokter, saya SKM. Tetapi yang biasa ngerjain dokter, ada yang dokter di sini. Ya, profesi saya ngerjain dokter gitu. Dokter-dokter selalu kebingungan, dan saya pun dulu kebingungan. Kalau mau, kerennya beginilah, kalau mau punya rumah sakit, nah kita membeli rumah sakit lah. Bisanya dengan apa? Utang, ya sudah, dengan utang riba nggak masalah. Kita hajar aja. Nah, inilah yang membuat kita lengah di sini dan berantakan semuanya karena besok harus bungani. Nah, ini jadi founder, investor, pinjam tanpa bunga atau bank syariah itu ada saatnya. Ketika growth, ketika kita lebih tinggi lagi, kemarin sudah dibahas oleh Pak Epi, bahkan uang itu unlimited di luar sana. Tinggal kapan kita saatnya mainkan. Kapan berinvestasi, kapan menerima investasi, ini harus paham. Jangan perusahaan yang masih pakai Excel, wah Pak ini nanti proyeksinya 100 kali lipat
gumunan terhadap Excel gitu. Gumunan terhadap Excel. Jadi kita hitung Excel ini kalau ini sekian, ini potensinya sekian. Wah, spek lah, raja duitnya hilang. Nah ini kita diajarkan kecerdasan itu dalam memahami secara esensial, secara mendalam ilmu di IBM. Tidak sekedar investasi. Nah, yang diukur oleh IBM biasanya untuk awal itu resiko, justru kebalikannya, bukan Excelnya. Kali sekian resikonya apa? Lanjut ya. Nah, jika ingin memahami kekayaan, belajarlah dari kebangkrutan. Nah, jadi Mas Erik bener nih, ngajak saya ini pernah bangkrut, pernah. Gitu. Kita udah bisa belajar, belajar. Pak itu gitu. Saya belajar juga dengan Pak Evi yang bangkrut 62 miliar waktu itu. Kita selesai, nah, saya dari situ.